Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Masih tetap semangat? Semangat. SMK. SMK? Bisa, cewek luar biasa. Iya, wis oke. Di sini ada nggak ya teman saya yang ikut BIMTEK kemarin di Trenggalek apa di Ponorogo gitu PKK? Pak Khairul nggak ikut? Enggak. Boten. Oh, boten. Ya. Atau mungkin Bu Eka atau Bu Erni enggak ada yang ikut? Enggak ada. Oh, enggak. Kalau ada ini BKK. Oh iya, kebetulan kata Bu Lil. Iya, kebetulan saya di sekolah ini juga ketua BKK. Oh, berarti saya harus meguru ke panjenengan ini. Oke, amin, oke, semoga. Apa ya? Jadi kalau kita menjadi BKK itu yang paling penting adalah bagaimana cara kita tuh yang nomor satu itu mengkondisikan siswa supaya 90% itu bekerja. Itu kalau saya, prinsip saya. SMK, sekolah metu kerja. Itu kalau prinsip saya. Iya, harus itu. SMK, sekolah metu kerja. Itu sampai saya pajang di depan di depan ruangan saya itu besar. Visi dan misi BKK. Waduh, wis. Kebetulan sih saya masih 25, Bu. 25 perusahaan. Tapi kalah mbak sekolah nih Pak Khairul itu. Tetap kalah. KU. KU itu kalah peminatnya. Kalau lulusannya ya anggap aja seri. Ya, Pak ya. Anggap aja seri. Iya. Sekarang saya mau menampilkan sedikit apa ya istilahnya itu supaya sedikit semangat gitu ya. Kita akan bermain tebak-tebakan. Iya, kita main tebak-tebakan dulu. Oh, ternyata dari sisi sini agak bagus. Sebentar. Di mana? Oh, bentar. Saya presentasikan dulu. Oke. Share. Sedang ya? Sudah keluar apa belum? Masih muter-muter. Oh iya. Iya, saya sudah nih. Sudah ya? Belum boleh, masih muter. Belum. Enggak, ini materinya mana? Oh ya, ini sudah. Oh, sudah iya. Ya? Sudah. Sudah. Ini nih tebak gambar. Kira-kira ini ada gambar apa? Ada gambar apa? Kalau disusun kata jadi apa ya ini ya? Apa ya, Bapak, Ibu? Apa? Bu, bisa digeser, Bu, enggak kelihatan yang apa. Penitinya jadi meniti. Ya, meniti. Terus. Meniti jam apa ya? Jam apa jam ya? Apa? Meniti waktu. Oke, Pak Khairul ini adalah kelompok makanya tahu bahwa ini adalah meniti waktu. Terus yang kedua. Sudah tamat gamenya. Oh iya sudah tamat. Nah, ini. Apa ini? Apa? Angkat kaki. Wes, Pak Khairul dijawagone pokoknya. Kita sama-sama pemain game berarti Pak ini Pak ya. Ini. Oh iya. Kopi susu. Oke, Bu Erni jago juga ternyata ya. Oke. Lumayan. Oke, ini. Apa ya? Gagal jantung. Gagal jantung. Oke, sudah 4 saja, nggak usah banyak-banyak ya, biar kita semangat. Materi kita ya, kita mulai masuk ke materi. Kenapa saya kasih sedikit tebak-tebak gambar? Kita kan materinya hari ini adalah mengenai literasi digital. Jadi apa ya istilahnya ya? Ini adalah kemampuan kita dalam mengolah
mengolah teknologi informasi. Ini saya mulai, saya slideshow dulu. Udah ya, kelihatan ya? Okay. Siap. Ya. Literasi digital. Di sini tujuan kita di akhir sesi ini itu adalah yang jelas kita itu harus siap gitu ya, menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital, itu yang pasti. Terus kemudian mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan yang ketiga adalah menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Agendanya ini nanti ada elaborasi dan juga ada koneksi antar materi. Elaborasinya nanti kita bahas. Loh, semangat WK, semangat. Bocor soalnya. Semangat WK. Sorry. Terus selanjutnya itu kita nanti ada koneksi antar materi. Ya, ini kesepakatan kita. Jadi nanti kita saling menghargai. Kemudian ketika satu berbicara, semuanya mendengarkan. Tepat waktu ya, sudah lah kita sudah tepat waktu. Kemudian aktif itu nanti kita tanya jawab. Dan yang terakhir adalah fokus pada sesi belajar. Oke, kita masuk ke elaborasi. Sekarang ini. Apa literasi digital? Di sini ada gambar apa ini ya? Ini gambar lab. Ini gambar apa ini, Pak? Ini Pak, kursor saya, Pak, Bu. Gambar apa ini? Gambar monitor. Iya, monitor. Mungkin kalau sekarang itu Pak ya, kalau dulu kan kita bilangnya PC gitu ya Pak ya. PC itu ada monitor, ada apa itu? CPU gitu Pak ya. Bu ya, CPU, monitor, keyboard. Kalau sekarang mungkin kita sudah enggak seperti itu ya, mungkin ya kita sekarang sudah pakai yang namanya desktop, di mana kita hanya membutuhkan monitor dan juga keyboard saja. Gitu ya. Kalau di sekolah saya ini sementara dapat bantuan untuk desktop itu mereknya Asus kalau di Ronas itu. Kemudian sebelahnya ini ada smartphone nggih. Ya, ini smartphone. Ini ada WiFi, ini ada lambang burung. Burung ini apa ya? Kira-kira lambang burung ini ya? Twitter ya. Oke, Bu Eka ini update sekali ya. Terus ini Pak, ini video Bu Eka. Ini apa namanya ini? Ayo, ini loh. Kursor saya ini. Kamera, Bu. Pak Hoirul, ini namanya Pak Hoirul. Ini sangat kekinian pada zamannya untuk merekam di jalan-jalan ini, Pak. Ayo, apa? Kamera untuk YouTube bikin YouTube itu ya, Bu? Iya, apa itu namanya? GoPro. Iya, GoPro. Ini lagi in pada zamannya ya. GoPro. Kemudian ini ada laptop. Oh ya, ini Pak Hoirul ada sepeda motor lewat Pak Hoirul ya. Ini ada gambar tablet. Oke. Di sini ada perkembangan TIK. Jadi TIK di sini tuh adalah istilah yang menggambarkan pemrosesan umum dan komunikasi informasi melalui teknologi. Jadi ya kayak seluler, surel. Ada yang tahu surel itu apa? Surel. Surat elektronik. Berarti surel itu email ya Bu ya, bahasa kerennya ya. Sekarang email. Email gitu. Terus ada pesan instan 2 arah. Kalau sekarang mungkin kita pakai WhatsApp Bu ya pesannya ya. Kalau dulu kan SMS. Ada ruang obrolan, ada Telegram ya, ada ruang obrolan, ada blog dan lain-lain. Oke. Sekarang ada pertanyaan di situ kecil sekali. Perkembangan TIK di sektor pendidikan yang Anda ketahui itu apa kira-kira? Yang kelihatan berkembang gitu sekarang itu apa? Ya itu menurut saya Android. Ya Android. Android.
Terus Terus sumber pengetahuan tidak hanya dari buku, tapi dari internet. oh ya, kalau dulu Bu, ya Pak, kalau dulu kita itu melihat siswa menggunakan HP, kita kan marah dulu. Iya, Banda. Kalau dulu kan kita marah. Terus ketika ada pandemi ini dan kebetulan sekali di daerah saya ini daerah merah sekarang, jadi saya ke sekolah itu pun dibatasi kalau untuk yang sekarang. Jadi kalau ada workshop itu dibagi-bagi karena daerahnya sudah masuk merah lagi. Yang meninggal itu, aduh, saya ndak bisa komen, sudah tahu kalau zamannya seperti ini kok malah duwe gawe. Akhirnya malah wes nggak karu-karuan yang meninggal. Di daerah Kemlagi tuh, Pak Sinten, Pak Hoirul niku, wes nemen sakniki Pak Hoirul. Jadi ketika kita sudah memasuki masa pandemi ini, mau tidak mau, kita kan jadinya menghargai siswa HP-an, nggih napa mboten? Kalau zaman kita sekolah dulu, kalau zaman kita waktu masih ngajar 5 tahun ke belakang, kita kan marah ada siswa HP-an. Kalau sekarang kayaknya itu setiap kelas diberi wifi kayaknya ya, jadi siswa itu bisa mengerjakan soal. Jadi kalau saya itu nggih terus terang, meskipun luring itu kan jamnya hanya 20 menit toh Bu, maksimal per jamnya, nggih ya. Dan siswanya kan hanya sekitar 25%. Jadi mau enggak mau saya ngasih soalnya ya tetap pakai GC kalau saya, meskipun di kelas. Jadi istilahnya itu perkembangan TIK yang sekarang itu sangat pesat. Jadi bukan hanya masalah Google Classroom atau kayak ruang obrolan itu. Bisa jadi Moodle pun juga kita harus bisa menggunakan LMS ini. Itu nggih. Next. Next. Kita masuk bab selanjutnya yaitu komponen perangkat TIK. Nah, komponennya ini ada 3 macam. Ini pelajaran waktu kita SMP, ada hardware, ada software, ada brainware. Oke, so hardware itu perangkat keras, software perangkat lunak, brainware ini istilahnya operator atau manusianya. Ada pertanyaan sekarang, sebutkan contoh gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang nggak dapat kita kendalikan. Apa kira-kira? Yang pertama, gangguan yang sekiranya dapat kita kendalikan. Gangguan pada perangkat TIK terutama. Entah itu HP, entah itu laptop, apa kira-kira gangguan yang bisa dikendalikan? Memori, Bu, penyimpanan. Ya, betul. Bagaimana cara pengendaliannya, Bu? Mungkin ini ditambahi apa itu, Bu, namanya? Ruang penyimpanan itu loh. Oh ya, tambah internal. Ya, eksternal, tambah eksternal, maaf. Jadi penyimpanan eksternal. Ya, mungkin juga kita bisa mindah data tersebut. Jadi istilahnya itu gangguannya itu bisa dikendalikan. Terus ini Bu Erni yang sudah mengalami. Bu Erni, gangguan apa yang tidak bisa kita kendalikan? Apa Bu Erni? Sudah jenengan alami tadi sore Bu Erni, apa? Jaringan. Tuh, bukan. Tadi sore ngapain Bu Erni? Tadi sore mati lampu. Ya, listrik mati itu adalah salah satu gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi kan sewaktu-waktu bisa saja lampu mati. Meskipun kita pas seperti ini, jeret lampu mati ya sudah selesai, over. cerita ya, gue, langsung over ya, over selesai. Oke. Aku pakai genset. Oh iya pakai genset Pak, tapi saya enggak punya ya Pak. Nah, itu kan kebetulan saya enggak punya ya Pak. Iya. Oh alah, ternyata sudah sampai di sini ternyata ya. Barangkali ada pertanyaan. Ternyata sampai di sini saja materi saya ya. Cuma sampai komponen perangkat TIK. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Hoirul atau Bu Eka atau Bu Erni? Gini ya Bu ya, pada masa pandemi ini kan kita tahu sendiri ya,
Dulu anak yang kita marahi main Nggih, HP, terus sekarang kalau nggak pegang HP malah nggak bisa ketinggalan melaksanakan informasi. Ya, betul. nggak melaksanakan tugas. Terus kemudian Iya. kita tidak bisa menutup mata bahwa anak SMK itu kebanyakan dari strata menengah ke bawah. Iya, Nah, Pak. Iya, Bu. iya, itu dari strata menengah ke bawah. Dari sekolah, masalah kemarin itu kan kita ujian online. Nah, sekolah server sudah ditingkatkan, fasilitas ditingkatkan, tapi kendala ada di siswa. Ada yang daerahnya daerah terpencil yang susah jaringan. Maka itu juga menjadi kendala bagi pelaksanaan ujian dan pembelajaran. Kemudian ada juga yang tidak punya HP. Nah, itu PR kita juga sebagai guru untuk mencari solusi bagaimana hal-hal tersebut bisa kita selesaikan tanpa kita mengabaikan tujuan atau capaian pembelajaran yang kita akan buat itu. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Jadi mungkin kalau kita membahas seperti gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Lah ngoten nggih itu ya. Jadi kalau menurut saya memang kan ada beberapa daerah yang memang jaringannya tidak bisa kita prediksi. Mungkin kalau kita di area Jawa itu memang kan alhamdulillahnya jaringannya itu kuat. Bagaimana dengan yang di luar Jawa? Itu mungkin kita bisa mengadopsi dari tekniknya guru SD. Di sini enten sing ada yang semerap bagaimana tekniknya guru SD pada waktu pandemi ini. Jadi guru SD gimana? Ya, ada yang tahu nggak? Kalau di SD di sekolah ponakan saya itu Nggih, karena saya sudah tidak punya anak SD ya. Nah, di sekolah ponakan saya, anaknya adik saya itu ibunya yang mengantarkan tugas-tugas ke sekolah. Jadi Iya. tugas disampaikan dan HP juga anak jika tidak boleh pegang ya, tugas disampaikan lewat HP orang tua, kemudian orang tua menyampaikan ke siswa, terus siswa mengerjakan secara manual, jadi menulis tugas-tugas itu, kemudian ibunya yang harus ke sekolah mengantar tugas itu. Nggih. Itu. Mungkin kalau ujian ya Bu ya. Kalau ujian kita kan tidak bisa istilahnya memprediksi ya Bu ya. Kalau SMK itu kan memang muridnya banyak sekali. Nggih ya. Sekitar mungkin kalau saya itu kemarin 340 satu angkatan COVID ini, sekitar 348. Lah itu bagi yang tidak ada, kan tidak semua toh Bu ya mengalami hal yang seperti itu. Jadi beberapa siswa yang mengalami kendala itu mau tidak mau ya kita sebagai guru, sebagai penanggung jawab ya kita datangi Bu, beberapa siswa itu dan kita cetakkan. Jadi ada beberapa yang memang ada kendala atau mungkin yang terkendala dengan HP atau dengan apa, kita bisa meminta mereka untuk mengerjakan di sekolah. Gitu Bu. Memang agak susah sih, kan karena pandemi ini sudah sangat gimana ya, kita nggak bisa ngapain gitu. Kayak saya gini ya sudah ya kalau di rumah ya di rumah karena zonanya sudah merah. Bahkan Satgas pun juga nggak memperbolehkan saya untuk memasuki sekolah dalam waktu yang lama. Durung-durung wis diusiri gitu. Karena memang kondisinya bahaya. Jadi kalau dari solusi saya mungkin ini kalau enggak semua loh Bu. Soalnya muridnya kan banyak. Yang terkendala mungkin sekitar 10% gitu ya. Mungkin kita bisa membuat kelompok gitu ya. Misalkan yang rumahnya dekat gitu ya, nanti gurunya mendatangi memberikan soal gitu. Itu kalau solusi dari saya. Mungkin ada solusi lain dari Bu Eka atau Pak Hoirul? Bagi yang terkendala seperti sinyal atau mungkin paketan atau apa gitu. Itu kan gangguan yang kita itu juga agak susah mengendalikannya. Kalau kemarin anak-anak saya yang saya wali kelas itu mengumpul di satu rumah temannya yang ada wifi-nya. Betul. Jadi ya, betul. rame-rame mereka mengerjakan bersama-sama dan
kirimnya online ya barengan, jadi Nggih, leres. otomatis Ya sama. Ya nggih. begitulah. Akhirnya kan solusinya ya kan tidak, maksud saya kan Bu Erni itu kan tidak semua terganggu gitu, hanya beberapa. Cuma ya jadinya kan kita tidak bisa mengawasi penuh gitu istilahnya. Mungkin Pak Khairul ada masukan di sekolahnya Pak Khairul itu seperti apa? Kendalanya yang Iya. masalah ini? Kalau di sekolah saya masalah sinyal atau yang tidak punya HP ini dikasih Nggih, nggih. kesempatan datang ke sekolah. Iya, Jadi betul, ada betul, waktu betul. khusus di waktu sore mulai jam 3 sampai jam 4 atau jam 5 itu Iya. terserah kalian Iya. bisa menggunakan WiFi, terus pakai laptop juga ada. Jadi ada Iya. penunggunya Mungkin yang bisa pakai labnya sekolah ya Pak ya, nggih, leres. pakai lab sekolah itu sudah Iya. terbuka bagi semuanya yang mau. Tapi kendalanya nggak semua anak itu mau, kadang malu gitu. Ya, nggih, betul. Dan Nggih. di saat pandemi ini, jadi kalau anak SMK istilahnya rasa tanggung jawabnya itu masih kurang kalau saya. Nggih, betul. Nggih, Jadi Pak. nggak harap itu ya Pak. Nggak merasa punya beban. Ya wis biasa, wis ngoten pokoknya. Iya. Udah gitu, absen ngoten mboten absen ya mboten napa-napa ngoten Pak. Iya. Iya Pak, kan istilahnya SMK. Sekolah menengah ke bawah itu yang paling banyak Pak. Kalau SMK lo ya. Tadi sekolah metu kerja, sekarang sekolah menengah ke bawah. Sekolah metu kerja. Lah, tapi kalau banyak gangguan gini, banyak kesulitan, jadinya oh iya biasa lah ya karena muridnya kan SMK. Ya. Oke. Apa tadi? Sekolah menengah. Sekolah menengah ke bawah. Gak heran, saya ndak heran. Mungkin Bu Eka ada masukan? Sama Bu, kalau saya sama seperti Pak Khairul, jadi untuk peserta didik yang terkendala dengan tidak punya HP atau dan lain-lainnya, itu memang kami fasilitasi itu bagi yang terjangkau dekat dengan sekolah begitu. Kalau untuk yang lainnya mungkin kita berikan solusi untuk bisa mencari teman yang daerah di rumah temannya, dengan daerah terdekatnya begitu. Iya betul. Memang kita kendalanya sih seperti itu. Terus gimana ya Bu ya, kadang kita tuh nggak bisa menuntut mereka, apa ya istilahnya mereka untuk tugas itu harus selesai semua, karena kadang itu kan spesifikasi HP mereka pun juga terbatas, ya kan Bu, kayak kadang itu ada yang HP-nya masih 3G gitu kan Bu ya, ada yang nunggu. Jadi istilahnya itu ketika kita pandemi, kerjanya itu malah 24 jam kalau menurut saya loh. Betul sekali. Ya, kadang saya itu harus menunggu jam 11 malam sampai anak-anak itu selesai mengerjakan. Alasannya mereka, Bu saya nunggu wifi-nya warung kopi lah, terus kita harus bagaimana gitu. Jadi ya sudah dimaklumi saja. Karena memang sudah zamannya zaman digital ya, sudahlah. Jadi kita nggak perlu marah kalau ada anak HP-an, karena belum tentu mereka HP-an itu main PUBG, belum tentu. Siapa tahu mereka memang sedang melakukan literasi. Tapi saya juga nggak sudon. Kayaknya banyak yang PUBG daripada yang membaca kayaknya. Tapi ya kayaknya iya. Soalnya gurunya juga main PUBG masalahnya kalau pas kondisinya longgar. Betul Pak Khairul ya? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin, apa sudah selesai sampai di sini? Insya Allah cukup Bu. Insya Allah cukup ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk literasi digital ini istilahnya bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini juga harus disikapi oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah, seluruh stakeholder. Jadi kesimpulannya itu istilahnya, jadi jangan terus siswa itu dilarang-larang untuk menggunakan HP, terutama kan kita harus juga mengkondisikan orang tua. Biasanya kan orang tua itu
istilahnya marah kalau anaknya minta paketan atau apa. Kalau emang itu untuk kepentingan sekolah ya harus kita berikan pengarahan gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi sebagai guru juga sama, kepala sekolah dan semuanya itu harus memaklumi kondisi yang sekarang. Oke, sampun nggih? Sampai di sini. Bu Anu Bu, tambahan. Oh iya Bu Erni, ya monggo tambahan, monggo. Kadangkala Nggih, nggih. dan sering terjadi Nggih, nggih. guru sendiri Nggih. contohnya seperti saya gaptek. Dan itu PR bagi kita guru walaupun sudah tua harus terus belajar nggih, untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi itu Iya, sendiri. harus selalu update Bu. Nggih. Iya. Kadangkala seperti ada teman yang sudah di atas saya usianya gitu sudah ngelokro. Oh, aku wis ora iso apa-apa. Jadi semuanya dia sudah pasrah, tidak mau belajar dan terus melemparkan ke temannya gitu kan sering. Apakah di Bapak Ibu guru juga seperti itu? Kebetulan sih yang tua sedikit Bu, jadi bisa dihandle dengan yang muda. Ya, alhamdulillah ya. Karena di tempat saya kan sekolah negeri, jadi yang masih banyak yang mau pensiun itu sudah antri banyak sekali dan itu ya memang sudah ngelokro lah kasarnya seperti itu Kadarius panggah bayaran gitu. Nggih. Betul. Jadi memang itu sejenis apa ya istilahnya itu kayak kesadaran kita sendiri, harus sadar diri. Oh iya, kita itu butuhnya itu harus melek IT istilahnya. Begitu. Nggih, pun ada tambahan lagi? Sampun? Oke. Nggih. Oke nggih, sampai di sini pertemuan kita, semoga membawa manfaat dan barokah bagi kita semua dan juga kita bisa lulus dengan nilai yang sangat bagus besok di hari ke-10. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingat ternyata tadi kan profil Pancasila itu ada 6 dimensi ya, berarti ada salah satu soal jawabannya itu yang 8 dimensi itu salah. Saya baru ingat. Mohon maaf. Nggih. Gipun sampai di sini marilah kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.